Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Arus News. Sahabat Arus News, pasca demo dan audiens dengan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, warga Ketapang yang mensinyalir adanya dugaan perizinan palsu yang sempat diungkapkan saat dialog dengan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, satu persatu ternyata terbuka tabirnya, dan masyarakat saat ini sudah mulai melihat, dan ternyata Dinas PUTR pun mengakui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Yayasan Benih Kemuliaan Indonesia, terutama di fisik bangunan. Berikut petikan wawancara kru Arus News dengan Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Dan sebelah beliau dengan sapaan akrabnya adalah Kang Aso. Alhamdulillah. Saya Kang. Alhamdulillah. Baik, Arus News, kita akan bertanya terkait bagaimana sih prosedur satu warga atau satu lembaga ketika ingin mendirikan sebuah bangunan dalam perspektif PUTR. Seperti apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih untuk terkait dengan acara hari ini. Terima kasih. Saya menjawab terkait dengan permohonan untuk PBG, Persatuan Bangunan itu dari pemohon harus membuat akun dalam SIMBG yang di situ menginput semua persyaratan yang dipersyaratkan. Aplikasi SIMBG namanya ya? SIMBG itu ada di SIMBG, dan itu mereka harus memenuhi semua persyaratan yang ada. Dan kita sewaktu persyaratan semua identitas, semua persyaratan yang sudah diinput, maka kami akan memproses di situ. Sewaktu semua dokumen itu sudah lengkap, dalam artian memang sudah terpenuhi, maka dalam waktu 28 hari itu akan selesai. SOP-nya 28 hari? 28 hari. 28 hari kerja atau kalender? 28 hari kerja. Oke, baik. Itu apabila dokumen lengkap dan udah benar. Karena itu kita ada tahapan-tahapan yang dimana pemohon itu akan melakukan konsultasi terhadap TPA, tim komunikasi ahli, yang itu akan mengidentifikasi terkait dengan usulan bangunan mereka. Baik. Artinya yang menginput semua ada di pemohon? Iya, pemohon melakukan itu. Baik itu warga maupun lembaga ya? Iya. Baik, sahabat Arus News, keterangan pertama seperti itu. Yang kedua, kita ingat ada beberapa pekan yang lalu di wilayah Sukamukti, Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Bojong, Kecamatan Ketapang, ada satu bangunan yang sempat didemo warga. Cukup besar aksinya dan alhamdulillah dengan damai. Dan bangunan itu warga sudah berdialog, berdiskusi dengan Ketua Komisi D, Kang Cecep. Namun ternyata ada dugaan bahwa bangunan itu melanggar sepadan jalan. Bagaimana, Bu, menurut Bu? Kami Dinas PUTR di sini kan mengeluarkan rekomendasi teknis terkait dengan permohonan mereka untuk mendirikan bangunan. Nah, dari ketentuan yang ada, memang harus mereka mengurus KRK, keterangan rencana ruangnya. Keterangan rencana ruang. Dan di situ akan keluar nih GSB, garis sempadan bangunan, ada GSP juga, garis sempadan pagar dan sebagainya. Di situ sewaktu kita melakukan pengecekan, dan ini memang saat ini dalam prosesnya pengecekan ke lapangan memang diperkirakan adanya ketidaksesuaian. Tapi hal ini memang perlu kita lakukan tahapan selanjutnya, dalam artian dilakukan pengukuran bersama. Apakah memang pengecekan yang awal itu memang tidak sesuai atau memang sudah sesuai, dalam artian memang mereka melanggar. Tapi kita perlu melakukan pengecekan bersama dengan pihak pemohon untuk dipastikan memang garis batas tanah mereka atau batas bangunan mereka yang itu yang mana, itu yang harus kita pastikan, dan sekarang dalam proses. Yang disebut bersama siapa aja unsurnya? Dari kita teknis dan juga dari pemohon. Oke, seperti itu. Teknis dengan pemohon. Baik, Bu. Yang terakhir, Bu, kita mendapatkan PBG yang diterbitkan ini antara objek bangunan dengan
alamat dari hasil penerbitan TBG ini, surat izin ini berbeda. Sebenarnya ranah dari Dinas PUPR apakah ikut masuk ke dalam ranah ini? Izin terkait dengan penginputan identitas dari pemohon itu menjadi tanggung jawab dari pemohon, dalam artian mereka sewaktu menginputkan harapan kami sudah sesuai dengan identitas mereka seperti itu, dan kami selaku dinas teknis melakukan atau mengeluarkan rekomendasi teknis terkait dengan memang apakah bangunan ini sesuai atau tidak secara struktur, secara arsitek, itu yang menjadi ranah kami. Jadi waktu ada ketidaksesuaian itu mungkin akan harus diklarifikasi lagi terkait apakah memang ada kesalahan itu atau kesalahan sistem, karena memang beberapa waktu yang terakhir itu memang sempat sistem itu down dalam beberapa waktu yang lama. Nah, ditakutkan sistem yang memang tidak mengakomodir dari proses pengurusan ini, seperti itu. Oke, baik. Jadi bukan ranah PUPR ya? Iya, izin. Kang Asep ada tambahan? Tidak sesuai. Baik, sahabat harusnya kalau kita melihat dalam surat ini diterbitkan 14 Juni 2024 yang beralamat di Kampung Kiara Payung, RT 2 RW 13, dan satu lagi adalah Kampung Kiara Payung RT 2 RW 12. Dan kami tim media sudah melakukan penelusuran, ternyata alamat itu tidak ada plang yang bertuliskan Yayasan Benih Kemuliaan Indonesia. Tidak ada. Jadi dugaan ini sangat kuat bahwa alamat dengan objek yang tertera adalah dugaannya adalah palsu. Seperti itu. Dan sudah dinyatakan oleh pihak Dinas PUPR bahwa ini bukan di ranah dinas tersebut tapi ranah termohon. Baik, saya Mugiono melaporkan dari Dinas PUPR Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih.